Selamat pagi, kawan-kawan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami tentang PT Ultra Jaya. Profil perusahaan. PT Ultra Jaya merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang bermarkas di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Beralamat di Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang, Kabupaten Bandung. Perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 1959. Kemudian menjadi suatu entitas perusahaan perseroan terbatas pada tahun 1971. Perusahaan ini merupakan pionir di bidang industri minuman. Minuman dalam kemasan di Indonesia, dan sekarang memiliki mesin memproses minuman tercanggih se-Asia Tenggara. Perusahaan ini juga berhasil mencatatkan sahamnya pertama kali di bursa pada tanggal 2 Juli 1990. Pada awalnya perusahaan yang berawal dari sebuah rumah di Jalan Tamblong Dalam, Bandung ini hanya memproduksi susu. Namun seiring perkembangannya, Ultra Jaya juga memproduksi jus dalam kemasan bermerek Buah Vita, serta memproduksi teh kotak, sari asam asli, dan sari kacang hijau. Sejak tahun 2008, merek Buah Vita dan Bubu dibeli oleh Unilever Indonesia, sehingga Ultra Jaya bisa kembali ke bisnis utamanya, yaitu produksi susu. Didirikan oleh Ahmad Rawijaya, seorang pengusaha Tionghoa Indonesia yang sudah bermukim di Bandung. Sekarang dikomandani oleh generasi kedua, yaitu Sabana Brawijaya, dan siap-siap diteruskan kepada generasi ketiga, Samudra Brawijaya. Ultra Jaya menggunakan sistem komputerisasi yang sudah terintegrasi, yaitu SAP, sejak tahun 2002. Bahkan perusahaan ini merupakan salah satu rujukan implementator SAP yang dinilai cukup sukses di dalam mengadopsi hampir semua model SAP. Akan tetapi, karena berbagai pertimbangan dan bisnis proses yang semakin kompleks, akhirnya pada tahun 2012 mengganti sistem mereka ke Oracle EBS R12 yang bisa membuat sistem terintegrasi dengan robot ASRS. Suatu pencapaian yang sangat membanggakan bagi Ultra Jaya. Sampai sekarang, Project Oracle menjadi acuan untuk implementasi di anak-anak perusahaan Ultra Jaya. Dalam perkembangannya, Ultra Jaya berperan sebagai pemain utama dalam industri susu cair di tanah air. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan kapasitas produksi yang mencapai 1 juta liter tiap harinya. Dengan hal ini, total produksi perusahaan telah menyerap setidaknya lebih dari 90% di pasar domestik. Produk-produk Ultra Jaya Milk nyatanya tidak hanya mampu memenuhi permintaan sasaran domestik saja, melainkan telah merambah hingga pasar internasional seperti negara-negara ASEAN, termasuk Singapura, Vietnam, dan Filipina, serta negara lain di Afrika seperti Nigeria. Pelopor dalam proses ultra high temperature UHT di Indonesia memiliki hubungan rekanan dengan Tetra sejak tahun 1975. Merupakan produsen terbesar susu UHT di Indonesia. Pangsa pasarnya sebesar 42% dalam produk-produk susu cair UHT 1. Produsen terbesar teh RTD dalam kemasan karton di Indonesia. Pangsa pasar sebesar 71% dalam bagian teh siap diminum atau RTD dalam segmen kemasan karton. Juga memproduksi secara langsung atau melalui entitas perusahaan patungan, joint venture atau JV
atau manufaktur tol susu kental manis, minuman kesehatan, keju, susu bubuk, dan jus. Hubungan kemitraan atau perjanjian dengan perusahaan multinasional terdepan, termasuk Unilever, Mondelez, Mondelez Internasional, dan Sangyang Perkasa. Jaringan penjualan dan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Berikut produk-produk dari PT Ultra Jaya. Lalu di sini ada kategori rantai pasok. Next. Ya, di sini kategori rantai pasok. Pertama, pengertian dari rantai pasok sendiri adalah sebuah proses yang terpadu dan jelas. Fungsinya untuk membantu memberikan informasi kepada manajemen mengenai pengadaan barang. Lalu fungsi rantai pasok yang lain adalah sebagai perencanaan. Supply chain management berfungsi untuk perencanaan supaya bisa mencapai tujuan organisasi. Selain merencanakan, manajemen ini juga bertujuan untuk mengorganisasikan semua proses produksi barang. Fungsi kedua, juga untuk mencakup penyediaan sumber daya. Manajemen ini akan membantu penyusunan bagan organisasi sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan agar rencana bisa tercapai. Fungsi yang terakhir adalah sebagai pengendali atau kontrol. Dari konstruksi kerja yang sudah dibuat, manajemen bisa melakukan kontrol atau pengawasan. Dengan demikian, semua proses kerja harus berjalan sesuai standar. Pastinya ini akan membuat operasional bisa berjalan dengan optimal dan tujuannya tercapai. Next. Lalu di sini ada manfaat dari rantai pasok. Yang pertama ada meningkatkan keuntungan. Salah satu alasan mengapa keuntungan bisa bertambah karena proses produksi berjalan sesuai rencana. Lalu ada yang kedua, manfaatnya adalah kepuasan pelanggan. Pastinya supply chain management akan memberikan kepuasan terhadap produk atau perusahaan Anda. Manajemen yang tepat akan memastikan produk yang diterima oleh konsumen dalam kondisi yang baik. Lalu manfaat yang ketiga adalah menurunkan biaya. Integrasi dan kerjasama antar divisi membuat biaya juga jauh lebih efisien. Tim akan memastikan bahwa biaya produksi dari awal sampai akhir benar-benar sudah sesuai dengan rancangan. Next. Di sini ada tahapan rantai pasok. Yang pertama ada perencanaan. Segala sesuatu dalam bisnis pastinya dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu. Lalu, dengan bantuan laporan penjualan sebelumnya, Anda jadi tahu kira-kira berapa permintaan dari pasar. Jangan lupa untuk memperhatikan faktor lainnya, misalnya tren pasar. Lalu yang kedua tahapannya ada pengadaan barang. Setelah sudah membuat perencanaan yang matang, saatnya Anda melakukan pengadaan barang untuk menunjang produksi. Proses pengadaan juga akan jauh lebih mudah apabila terdapat manajemen yang jelas. Procurement management akan membuat sistem pengadaan barang yang jelas. Misalnya membuat tender untuk semua supplier dan vendor. Next. Lalu ada produksi. Langkah berikutnya akan masuk ke proses produksi. Semua bahan kemudian akan diolah menjadi produk yang siap dijual kepada konsumen. Lalu, ada pengelolaan penyimpanan. Setelah produk jadi, tentunya tidak bisa langsung dikirim atau diterima oleh pelanggan. Anda memerlukan gudang atau tempat penyimpanan. Lalu, semua barang yang masuk dan keluar perlu memiliki catatan yang jelas. Supply chain management juga harus melakukan stok secara berkala. Lalu yang terakhir ada proses pengiriman. Proses akhir dari produksi barang tentunya adalah proses pengiriman ke pelanggan. Kurir dan transportasi menjadi dua hal yang penting dalam proses ini. Next. Lalu ini ada rantai pasok dari Ultra Jaya.
Yang pertama, peternak-peternak menyalurkan susu melalui suatu wadah, yakni kelompok peternak. Lalu, koperasi susu bertugas untuk melakukan uji pasturasi atau UHT yang bertujuan untuk menghilangkan bakteri. Lalu, pasokan-pasokan susu yang telah terkumpul dan diuji tersebut kemudian akan didistribusikan langsung kepada industri pengelolaan susu. Lalu, dalam industri pengelolaan susu, susu yang terkumpul diolah menjadi berbagai produk turunan, seperti susu kental manis, susu bubuk, susu cair, dan lain-lain. Next. Bisa dilihat di sini adalah rantai pasoknya dari Ultra Jaya. Next. Ini contoh lain dari rantai pasok Ultra Jaya juga. Lalu ini juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga, proses bisnis PT Ultra Jaya. Yang pertama, pembuatan dan produksi. Mengambil bahan baku susu sapi segar, didinginkan dalam suhu 4 derajat Celcius supaya bakteri tidak berkembang biak. Lalu, memproses bahan baku menjadi barang jadi. Dan proses pengemasan di ruangan yang steril. Yang kedua, proses bisnis adalah penjualan dan pemasaran. Yang pertama, mencari apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Mengadakan beberapa survei pada kalangan masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Pemasaran dilakukan dengan cara yang kreatif, bisa melalui media sosial, iklan di TV, lewat kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas dan promosi di sekolah. Lalu, pemasaran didistribusikan di seluruh Indonesia dan juga diekspor ke berbagai negara. Lalu yang ketiga, dalam hal keuangan. Pemakaian uang tunai atau kas pada uang gaji karyawan dalam perusahaan sendiri untuk tagihan listrik, kreditor, kewajiban lancar, pemeliharaan stok, dan pembelian bahan baku. Menganalisis rasio, peramalan keuangan, dan pengendalian biaya. Lalu yang keempat, sumber daya manusia. Pemberian kompensasi pada karyawan sesuai dengan bagian dan tugasnya masing-masing. Menempatkan karyawannya sesuai dengan kemampuannya, dan mengadakan program training. Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan riset. Mengembangkan teknologi UHT, ultra high temperature, untuk pengemasan antiseptik, dan mengembangkan laboratorium untuk memastikan bahan baku hingga produk tetap steril. Proses bisnis merupakan rangkaian atau prosedur dari aktivitas yang dirancang untuk menyelesaikan tujuan strategik sebuah organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk mencapai produk atau hasil yang terukur dan telah ditentukan untuk pelanggan internal maupun eksternal. Proses bisnis dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan perusahaan dan menyesuaikan dengan keadaan suatu perusahaan hingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Manajemen proses bisnis berfokus untuk menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis dan mengelola bisnis yang terjadi sebelumnya, di mana kegiatannya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan yang tidak. Ya, di poin nomor 4, kita ada rantai nilai. Saya akan membahas tentang rantai nilai. Rantai nilai sendiri ada dua tipe, yaitu yang pertama, operasi sebagai fungsi pengolahan. Operasi menjalankan fungsi pengolahan susu segar yang diterima dari peternak, kemudian melalui beberapa proses untuk menjamin kualitas produk seperti filterisasi dan
pendinginan. Filterisasi bertujuan membersihkan susu dari kuman. Susu segar yang kemudian dipasarkan dengan industri pengolahan susu atau disingkat UPS atau perusahaan yang menjadi mitra usaha itu sendiri, yaitu PT Indomilk, PT Ultra Jaya, dan Vision Flag Indonesia. Harga susu adalah 4.800 sampai 5.000 per liter. Produk olahan susu kemudian dipasarkan oleh pedagang atau distributor sebelum sampai ke konsumen akhir. Di rantai itu kedua, peternak menjadi anggota koperasi. Rantai nilai ini dilaksanakan oleh peternak yang menjadi anggota koperasi. Peternak menjalankan dua fungsi, yaitu produksi dan transportasi. Perbedaan dengan rantai nilai itu adalah koperasi selain bekerja dengan UPS, koperasi juga melakukan pengolahan susu. Walaupun masih dikatakan sebagai industri rumahan, yaitu hanya mengolah susu menjadi fresh milk, yogurt, dan susu steril, tapi KPSPU telah berperan aktif untuk melakukan proses penjualan dan pemasaran produknya ke konsumen. Legalitas dan kualitas produk tersebut sudah dijamin oleh Badan Sertifikasi POM-RI dan MUI. Kisaran harga produk adalah 3.500 sampai 10.000. Kenapa bisa lebih mahal? Karena teknologi yang digunakan masih terbatas, tertinggal dengan UPS, maka harga produk lebih mahal. Sehingga kemampuan bersaing koperasi lebih rendah, walaupun di sisi lain dalam proporsi tertentu, suplai bahan baku untuk UPS adalah berasal dari koperasi. Selanjutnya dari sistemnya. Next. Yang pertama ada dari supplier, kemudian beralih ke produksi, kemudian distribusi, kemudian retailer, dan berakhir di customer. Ini merupakan aliran proses produksi dan fisiknya dari hilir ke hulu. Aliran uang pun sama. Aliran uang itu berbeda karena berasal dari customer, kemudian ke retailer dulu, kemudian ke distributor, kemudian ke produksi, baru ke supplier. Dan kemudian kalau dari aliran informasi ini bisa berasal dari dua arah, karena bisa berasal dari supplier dulu maupun dari customer dulu. Kemudian ada sistem produksi dengan bantuan teknologi. PT Ultra Jaya telah melakukan investasi besar-besaran dalam sistem pengolahan dan pengemasannya, yang mana diwujudkan dalam penggunaan pabrik serta otomatis yang diakui sebagai mesin pengolahan makanan dan minuman paling canggih di Indonesia. Manfaat mesin yang memiliki teknologi paling canggih dan modern ini agar bisa mempertahankan kesegaran dan nilai gizi dari bahan baku yang sudah terpilih untuk menghasilkan produk berkualitas bagi konsumen. PT Ultra Jaya pun menjadi yang pertama dalam menggunakan teknologi UKT dan pengemasan aseptik agar bisa menyimpan produk dalam jangka waktu lebih panjang. Next. Kemudian ada detail produknya. Produknya itu bernama susu UKT, yaitu Ultra High Temperature, yang mana bahan bakunya terdiri dari susu segar, skim milk powder, stabilizer, gula, dan garam sebagai bahan baku utamanya. Kemudian ada bahan baku pendukung untuk pengemasan, yaitu kemasan aseptik. Next. Kemudian ada sistem penjualan pemasaran. PT Ultra Jaya hingga saat ini sudah menjangkau sampai seluruh daerah di Indonesia yang terbagi ke 25.000 wholesaler yang secara kolektif menjual produk, lebih dari 65.000 retailer, hotel, dan penggunaan komersial. Dan selain itu didukung juga oleh strategi marketing yang sudah diintegrasi untuk membangun aktivitas brand dan memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Yang presentasi dari kami. Terima kasih.